Perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan membahas tentang lelang. Istilah dan pengertian lelang berasal dari bahasa Belanda yaitu vendu. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah auction. Istilah lainnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda openbaar verkoping, openbaar veiling atau openbaar verkoopingen yang berarti lelang atau penjualan di muka umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian istilah lelang dijelaskan sebagai berikut. Lelang adalah penjualan di hadapan orang banyak atau dengan tawaran yang atas mengatasi, dipimpin oleh pejabat lelang, sedangkan melelang adalah menjual dengan cara lelang. Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian istilah melelangkan atau memperlelangkan sebagai berikut. Yang pertama, menjual dengan jalan lelang. Kedua, memberikan barang untuk dijual dengan jalan lelang. Tiga, memborongkan pekerjaan atau ransom makanan orang penjara dan sebagainya. Sesuai dengan perkembangan, pengertian lelang dapat dijumpai pula dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 27/PMK 06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang yang menyatakan lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa lelang adalah suatu bentuk penjualan barang yang dilakukan secara terbuka untuk umum dengan harga penawaran yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang diajukan secara tertulis maupun secara lisan sebelumnya didahului pemberitahuan tentang akan adanya pelelangan atau penjualan barang. Dan yang kedua kita akan membahas asas-asas lelang. Yang pertama, asas keterbukaan. Asas keterbukaan menghendaki agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan pengumuman lelang. Asas ini juga untuk mencegah terjadi praktik persaingan usaha tidak sehat dan tidak memberikan kesempatan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Dan kedua, asas persaingan. Asas persaingan mengandung makna bahwa dalam proses pelaksanaan lelang, setiap peserta atau penawar diberikan kesempatan yang sama untuk bersaing dalam mengajukan penawaran harga tertinggi atau setidak-tidaknya mencapai dan atau melampaui nilai limit dari barang yang akan dilelang dengan ditetapkan oleh penjual atau pemilik barang. Pada dasarnya penawar tertinggi dari barang yang akan dilelang disahkan oleh pejabat lelang sebagai pembeli lelang. Dan yang ketiga, asas keadilan. Asas keadilan mengandung pengertian bahwa dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Asas ini untuk mencegah terjadinya keberpihakan pejabat lelang kepada peserta lelang tertentu atau berpihak hanya pada kepentingan penjual. Khusus pada pelaksanaan lelang, eksekusi penjual tidak boleh menentukan nilai limit secara sewenang-wenang yang berakibat merugikan pihak tereksekusi. Dan yang keempat, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum menghendaki agar lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang. Setiap pelaksanaan lelang dibuat risalah lelang oleh pejabat lelang yang merupakan akte otentik. Risalah lelang dipergunakan penjual atau pemilik barang, pembeli, dan pejabat lelang untuk mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Dan kelima, asas efisiensi. Asas efisiensi akan menjamin pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dengan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan pembeli disahkan pada saat itu juga. Dan asas keenam, asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh pejabat lelang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan. Pertanggungjawaban pejabat lelang meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang.